صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد صلوا عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad zainul wujud sahibul magamil mahmud ma'dinil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa farij kuruba ummati wa aslihi syu'unahum ya barru ya wadud. Alhamdulillah pada malam hari ini dua majelis dalam satu cinta. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di majelis pada malam hari ini berkumpul lagi kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis dakwatu Muhammad, majelis Rasulullah Korwil Jombang terus hidup, terus makmur sampai akhir zaman. Siapapun yang andil di dalam majelis ini senantiasa rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pula sama-sama kita muliakan Dewan Takmir Masjid Al-Ghafur, pula Ketua Takmir Masjid Al-Ghafur yang hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Ali Imron, pula datang hadir juga di tengah-tengah kita Al-Ustadz Mukhlas. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, ya Masya Allah, walaupun yang main hadroh lebih banyak daripada yang hadir, mudah-mudahan kita pada malam hari ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Semua yang kita korbankan dalam majelis ini mudah-mudahan digantikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, agak maju enggak apa-apa Mas, sampean agak maju. Kita agak merapat sedikit. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu jadi ketika Nabi Muhammad lagi duduk-duduk dengan sahabatnya, Nabi Muhammad ngomong, ada satu makhluk yang imannya lebih kuat daripada makhluk-makhluk pada umumnya. Kira-kira kalian tahu nggak siapa? Katanya para sahabat tahu Rasul. Siapa? Para malaikat. Oh bukan. Malaikat tuh imannya malaikat itu hadirin, itu nggak ada turunnya, naik terus. Kalau manusia itu naik turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kadang kok tiba-tiba semangat pengen ibadah, kadang-kadang semangat pengen maksiat, kadang-kadang semangat pengen dekatkan diri kepada Allah, kadang-kadang semangat untuk melakukan kemaksiatan, melakukan dosa dan segala macamnya. Kalau malaikat enggak, selalu naik. Tapi kata Rasul bukan, iman yang paling kuat bukan imannya malaikat. Lalu siapa Rasul? Para nabi? Bukan. Para nabi imannya kuat, tapi mereka tidak sekuat orang-orang ini. Siapa? Apakah kami wahai Rasul? Sahabat imannya kuat-kuat hadirin. Sahabat Nabi itu, sampai tak ceritai. Sahabat Nabi Muhammad itu hampir di setiap peperangan yang diadakan sama Nabi Muhammad, itu jumlah umat muslim sama jumlah musuh pasti lebih banyak musuh. Hampir setiap peperangan. Dulu ketika perang Uhud itu jumlah sahabat yang perang itu jumlahnya ada 1.000. Jumlah sahabat itu ada 1.000. Cuman di tengah perjalanan tiba-tiba ada satu orang munafik, ketuanya orang munafik ngomong ke para sahabat yang hadir itu, kita ini cuma 1.000 orang loh, ini musuh kita 10.000. Ini kalau kita lanjutkan perang bisa mati kita, nggak kesian tak sama anak-anak, bisa jadi yatim piatu, istri kita bisa jadi janda. Akhirnya hadirin, gara-gara si orang munafik ini dari 1.000 orang pulang 300. Jadi dari 1.000 pulang 300, pulang ini. Jadi sisa 700 orang perang lawan ribuan orang kafir. Ya mau nggak mau, akhirnya ada salah satu sahabat namanya Sayyidina Umar bin Khattab ngomong ke Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kita jumlahnya kalah banyak, kita cuma 700, musuh 10.000. Lalu kata Rasulullah, haram hukumnya seorang nabi kalau sudah pakai baju perang, lalu melepas baju perangnya kalau bukan karena kalah ataupun karena menang. Jadi Nabi Muhammad itu nggak pernah ngelepas baju perang kecuali menang ataupun kalah. Nggak pernah mundur dalam peperangan Nabi Muhammad ini. Akhirnya perang tetap. Di peperangan 700 lawan ribuan. Itu normalnya manusia nggak masuk akal hadirin. Akhirnya ketika berperangan banyak yang mati, banyak yang syahid berguguran. Salah satunya adalah Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah. Ini Sayyidina Hamzah ini paman kesayangannya Rasul. Bahkan ketika Sayyidina Hamzah meninggal, itu kan normalnya orang kalau meninggal, itu normalnya itu takbirnya 4 kali, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Tapi ketika pamannya Nabi meninggal, Nabi Muhammad takbirnya selama 40 kali. Saking cintanya beliau sama pamannya itu. Ini banyak yang berguguran. Dari 700 orang, mati 70. Dari 700 umat muslim yang wafat, yang syahid 70 orang. Jadi sisanya berapa? Dari 700 dikurang 70 jadi 630 orang yang masih hidup. Tapi 630 orang ini hadirin semuanya punya luka. Ada yang bahkan minimal lukanya itu 5. Ada yang Nabi Muhammad pelipisnya pecah, pahanya beliau ketusuk, bahunya beliau ketusuk, giginya beliau patah, banyak lukanya. Semua sahabat ini luka, minimal lukanya sahabat itu 5. Ada yang kakinya patah, ada yang tangannya patah, ada yang matanya copot, masing-masing begitu. Maka ketika sudah pulang dari 630 orang ini hadirin, itu ada satu pemuda, ada 2 orang pemuda namanya Aman dan Auf. Umurnya 16 dan 17 tahun. Ini saya cerita kayak gini bukan
Apa bukan nyemangatin sampean untuk jihad, untuk perang ya? Enggak, ini cuma cerita aja. Kita mengenang imannya para sahabat. Bayangkan hadirin, ada anak umur 16, 17 tahun ikut perang dan tapi mereka nggak syahid, mereka nggak mati. 16 si Aman dan Auf ini meninggal, bukan meninggal, mereka luka-luka, saking parahnya luka mereka, sampai-sampai mereka nggak bisa duduk di atas kuda. Bayangin, saking parahnya itu, saking parahnya lukanya, akhirnya mereka cuma bisa tiduran di atas kudanya. Sampai di Madinah, semua balik ke rumahnya masing-masing dalam keadaan luka. Udah balik, yang kakinya patah, yang tangannya patah, semuanya luka, balik ke rumah. Dapat 2 hari kemudian, tiba-tiba Rasulullah dari Masjid Nabawi mengumumkan, kata Rasulullah, 630 orang yang ikut perang kemarin di Uhud, besok ikut perang lagi di daerah namanya Hamra'atul Asad. Bayangin, 630, saya nggak mau ada pasukan tambahan, kata Rasulullah. 630 yang kemarin ikut lagi, besok kita perang lagi di Hamra'atul Asad. Akhirnya hadirin, itu sahabat yang kakinya masih patah, yang lukanya masih basah, yang tangannya masih retak, semuanya berdiri dan mengatakan sami'na wa ata'na, berangkat semua dari rumahnya sampai ke Hamra'atul Asad. Sampai di Hamra'atul Asad, ternyata dari 630 enggak sempurna, cuman ada 628, kurang 2 orang. Ternyata 2 orang ini adalah kakak beradik yang umur 16-17 tahun, namanya Aman dan Auf. Nah, Aman dan Auf ini luka parah, jangankan jalan, duduk di atas kuda nggak bisa. Akhirnya dia tiduran berdua di rumahnya, kakaknya ngomong, wahai adikku, ini kita lagi sakit kayak gini, masa kita nggak berangkat perang? Rasulullah sudah ngumumkan perang loh. Lalu kata adiknya, wahai kakakku, gimana kita berangkat perang? Sedangkan kita jalan aja susah. Lalu apa kata kakaknya hadirin? Kata kakaknya, wahai adikku, gini aja. Kita berangkat menuju peperangan dengan cara kamu seret saya sekali, saya seret kamu sekali. Jadi caranya kakaknya berdiri sambil jalan 1 langkah, 2 langkah sambil nyeret adiknya, lalu jatuh. Adiknya berdiri gantian nyeret kakaknya 1 langkah, 2 langkah, lalu jatuh. Terus seperti itu sepanjang 6 mil perjalanan dari masjid dari Madinah menuju Hamra'atul Asad. Sampai di Hamra'atul Asad, semua sahabat nangis ngeliatin 2 pemuda ini dengan imannya yang kuat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan itu yang dulu itu musuhnya di Hamra'atul Asad namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu belum masuk Islam waktu itu. Dia masih jadi musuhnya Rasulullah. Dia tuh pengen ngadakan perang di Hamra'atul Asad. Cuman belum sempat perang, Khalid bin Walid udah mundur duluan. Apa kata Khalid bin Walid? Ngomong ke teman-temannya, wahai teman-temanku, mohon maaf, kita pulang aja, kita mundur aja. Loh kenapa? Seumur hidup saya nggak pernah ngelihat pasukan perang yang masih luka tapi masih ikut perang. Yang tangannya masih patah, yang kakinya masih patah, tetap ikut perang. Subhanallah, imannya para sahabat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kita nggak usah bayangin sahabat dulu deh. Kadang-kadang, ini mungkin ada beberapa di antara kita yang santri. Kadang-kadang itu kalau di pondok pesantren kita aja itu, kita tuh kalau udah disuruh sama kiai, lupa sakit sudah, lupa tidur, lupa makan, siap. Yang penting bisa nyenengkan kiai kita. Nah itu baru sama ulama, apalagi dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua orang di sini, saya yakin antum-antum semua pernah mendengar ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu mohon maaf, beliau itu tingginya cuma segini nih, dari sini sampai sini. Orangnya agak kecil, dari ujung jari sampai bahu. Orangnya agak pendek beliau. Tapi kemanapun perang selalu ikut. Dan beliau ini orangnya terlatih memang, terlatih peperangan. Tapi ada sahabat lain yang mohon maaf ukurannya sama, tingginya sama, cuman nggak biasa perang, nggak pernah ikut perang, nggak pernah berantem, nggak pernah ngapa-ngapain, hidupnya cuma tukang jahit di rumah. Suatu hari Rasulullah mengumumkan, ayo umat muslim yang pengen jihad besok kita berangkat perang. Langsung semua sahabat itu berangkat.
Ini sekali lagi saya ingatkan ya, ini saya cerita perang bukan artinya saya ngumumkan ayo kita perang ke Palestina, enggak. Ini saya cuma cerita aja, ini sahabat-sahabat dulu begitu gitu loh. Bukan artinya, yo besok pagi kita pesan tiket pesawat berangkat ke Gaza, enggak gitu kita ya. Ini cuma cerita sahabat aja. Sahabat Nabi itu imannya kayak gitu, nah itu saya ceritain kayak gitu. Nah ini ada seorang sahabat tingginya nggak tinggi dan nggak biasa perang, nggak pernah berantem orangnya. Cuman gara-gara dia dengar Nabi Muhammad ngumumkan perang, berangkat dia. Karena dia nggak punya alat peperangan, akhirnya dia berangkat perang menggunakan pisau dapur di tangan kanan, panci buat masak di atas kepala, dan tombak yang dia pinjem dari tetangganya di tangan kiri. Karena nggak pernah ikut perang nih, dia pakai pisau dapur, karena nggak punya helm pakai panci, pakai tombak yang dia pinjem dari tetangganya di sebelah. Pak, saya mau ikut perang, tak minjem tombak ada tak? Oh ada ya, minjem dia. Berangkat menuju peperangan memakai keledai. Cetak berangkat. Sampai di peperangan, Rasulullah itu kalau sebelum perang, itu Rasulullah tuh nggak pernah langsung bunuh, nggak. Rasulullah itu biasanya ngutus para sahabatnya untuk diskusi dulu sama musuh. Ayo siapa yang berani berangkat ke markas musuh, diskusi dulu, coba ajakin mereka mau masuk Islam nggak? Kalau mau, ayo, kalau nggak mau perang. Katanya sahabat semuanya kan akhirnya yang ngangkat tangan, si yang kecil sahabat tadi itu yang pakai panci sama pisau dapur, dia bilang, ya Rasulullah, saya berani Rasulullah untuk berangkat ke markas musuh. Kata Rasulullah, ya udah berangkat sana. Dia berangkat pakai keledai. Karena waktu itu lawannya lawan Romawi dalam peperangan Yamamah. Kalau orang santri pernah belajar kitab Khulasoh Nurul Yakin, itu pernah tahu kisah peperangan ini. Akhirnya sampai di markas musuh, sudah sampai di markas musuh. Ini pengawal prajurit Romawi itu kan gede-gede, badannya besar-besar, alat peperangannya komplit-komplit. Ini bingung dia, ini orang siapa, pakai panci, pisau dapur, pakai keledai, pendek lagi orangnya, cetak. Berangkat menuju istana musuh. Duduk segala macam, akhirnya sampailah di depan raja. Lalu kata rajanya, wahai Arabi, orang Arab, Badui, orang deso gitu, orang kampung. Kan Mekah ini, jadi saya minta ceritai, Mekahnya Madinah dulu, Mekah, Madinah, itu kayak apa ya? Kayak Ngoro Jombang tuh desa saya. Bayangkan ada orang Ngoro perang lawan Amerika. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal kan? Nah ini ada orang Mekah, Madinah mau perang lawan Romawi. Romawi itu negeri yang besar. Pasukannya komplit. Ini lawan desa nih, orang kampung di Mekah ini. Kamu ini sebetulnya maunya apa? Ini ibarat kata Om Amerika ngomong ke orang Ngoro tuh, kamu ini maunya apa? Atau Amerika lawan Mojowarno gitu, kamu ini maunya apa? Nih kamu ini pengen emas, pengen wanita, pengen tahta, atau pengen apa? Kalau kamu pengen wanita, kami kirimkan wanita di tempat kami cantik-cantik. Kalau kamu pengen harta, kami kirimkan harta. Kalau kamu pengen jabatan, kami kasih jabatan yang tinggi di desa kami. Lalu katanya sahabat itu, oh enggak, kami enggak mau apa-apa. Yang kami inginkan adalah agar kamu dan semua pengikutmu masuk ke dalam Islam. Oh itu yang kamu inginkan, enggak ada yang lain, enggak ada. Ya udah katanya Raja Romawi gini aja. Kalau kamu mau kayak gitu, izinkan saya untuk musyawarah dulu, diskusi dulu dengan para prajurit saya. Kasih saya waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, baru nanti saya kasih jawaban. Lalu apa kata sahabat yang pakai panci itu? Kata dia apa? Oh nggak bisa. Masuk Islam masuk, kalau enggak besok kita perang langsung. Masuk, enggak. Gimana? Enggak mau ada waktu lama-lama, enggak mau. Lalu katanya, raja ini, kamu nih siapa sih? Udah pendek, pakai panci, bawa pisau, dapur. Kok berani-beraninya ngomong kencang sama saya? Kamu ini siapa? Katanya dia, saya ini bukan siapa-siapa. Saya adalah sekelompok umat. Dengarkan kata-kata ini, katanya sahabat ini. Saya ini adalah sekelompok umat yang kalau nabinya kami nyuruh mindahin gunung, kami pindahin tuh gunung. Bayangin kalimat itu tuh. Kami ini adalah sekelompok umat
yang kalau nabinya kami nyuruh pindahin gunung, kami pindahin tuh gunung. Saking taatnya, saking besarnya iman dia sama Nabi Muhammad. Lalu disuruh pergilah. Akhirnya ketika sahabat ini pergi ke kawasan musuh, raja ini ngomong ke sekretarisnya, ngomong ke prajuritnya. Kata raja, bilang ke Romawi pusat, bilang suruh tambahin lagi pasukan 20.000 lagi. Loh kenapa? 10.000 nggak cukup tak? Katanya raja, tahu nggak? 10.000 orang yang bakal kita hadapi, ini orangnya kayak gini nih. Udah kecil tapi beraninya bukan main. Mereka lebih cinta mati daripada hidup. Subhanallah. Makanya kalau kita lihat tuh para mujahid ya, orang-orang bukan kita mujahid zaman dulu ketika zaman Rasulullah, ada dulu ada Umar Mukhtar itu pahlawan Libya, ada dulu Yasir Arafat pahlawan Palestina, ada dulu Saddam Hussein dan segala macamnya. Mereka lebih cinta dengan yang namanya kematian. Kenapa? Karena mereka sudah rindu dengan surga yang dijanjikan. Subhanallah, makanya imannya mereka tuh tinggi. Nah ini sahabat imannya sudah demikian hadirin. Bahkan katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau Rasulullah mau, demi Allah saya nggak akan izinkan Rasulullah nginjak tanah. Saya bakal siap jadi tunggangan, jadi sejadahnya Rasulullah untuk berangkat kemana-mana. Saking cintanya mereka sama Nabi Muhammad. Bahkan di perang Uhud itu hadirin, ketika Nabi Muhammad itu kan karena udah saking sempitnya keadaan, itu Nabi Muhammad akhirnya beliau bukan sembunyi, beliau tuh bikin taktik, beliau sembunyi di daerah seperti celah di antara dua bukit ada celah, beliau masuk ke situ karena dari orang kafir itu cuma pengen bunuh Rasulullah. Nah Rasulullah bikin taktik masuk ke situ biar orang kafir biar pada mundur. Cuman sahabat karena di dalam peperangan mereka nggak ngelihat Nabi Muhammad, sahabat langsung teriak, Rasulullah sudah mati, Rasulullah sudah meninggal. Akhirnya lemas semua sahabat itu, nggak jadi perang mereka, malah tambah banyak korbannya. Akhirnya melihat itu, tiba-tiba Rasulullah pun keluar dari celah itu, langsung beliau itu duduk di antara dua bukit. Karena orang kafir ngelihat Rasulullah, langsung orang kafir itu lari menuju Rasulullah. Belum sampai orang kafir itu sampai ke Rasulullah, ada seorang sahabat namanya Ammar bin As. Ada tiga sahabat namanya Ammar bin As, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Abu Dujana. Tiga pemuda ini adalah pemanah terbaiknya Rasulullah. Kalau Abu Dujana, pemanah dan ahli pedangnya Rasulullah. Saya kasih tahu dalam kitab dalam kitab Syirah Ibn Hisham dikatakan, kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau perang lurus kiri kanan itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Ali lurus balik. Kalau Sayyidina Hamzah pokoknya yang di depannya mati. Kalau Abu Dujana beliau zigzag keliling semuanya, itu ahli pedangnya Rasulullah nih memang. Nah salah satu di antara tiga di antara mereka namanya Ammar bin As itu datang ke Rasulullah, langsung menutup badannya Rasulullah dengan badannya, dipeluk Rasulullah itu sama Ammar bin As. Ketika dipeluk, karena orang kafir di belakang banyak, full tombak dan full anak panah di tubuhnya Ammar bin As ini. Yang panahnya, yang di sini tombak, yang di sini ada apa. Bahkan salah satu ketika sahabat ada seorang kafir datang menuju Rasul, pengen memenggal Rasulullah, ditahan itu pedang dengan jarinya Ammar bin As. Putus jarinya Ammar bin As. Tapi apa yang terjadi? Dari semenjak Rasulullah dipeluk sama Ammar bin As sampai selesai peperangan, itu Rasulullah meram sambil mengucapkan wajabat. Bingung sahabat itu. Apakah itu sebuah amalan atau sebuah wirid atau sebuah apa? Setelah perang ditanya sama sahabat, Rasulullah, tadi ketika kamu diserang orang kafir, kamu tuh kok suka ngomong wajabat. Itu artinya apa? Kata Rasulullah, wajabat lil Ammar dakhalal jannah. Wajib hukumnya Ammar bin As ini, hukumnya wajib masuk surga. Bayangkan, saking cintanya Ammar bin As kepada Rasulullah dan saking cintanya Rasulullah kepada Ammar bin As. Sudah, itulah imannya para sahabat hadirin. Hebat-hebat iman mereka. Tapi kata Rasulullah, ada yang lebih hebat dari imannya mereka. Siapa? Orang-orang yang gak pernah ngelihat aku, gak pernah kenal sama aku,
nggak pernah ketemu sama aku, mimpi aja nggak pernah. Tapi setiap hari senantiasa bersolawat kepadaku, setiap hari senantiasa membaca Al-Quran, setiap hari tidak pernah meninggalkan sholat. Kalau ada orang kayak gitu, maka dia imannya lebih mulia daripada sahabat dan sudah diwajibkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Itu kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Rasulullah. Jangan sampai, amin tak bilangi, jangan sampai kita itu kalau di majelis, kenapa kok kita kalau di majelis itu kayaknya semangat untuk ibadah kuat, pulang dari majelis langsung berkurang. Kenapa? Karena di majelis yang kita ucapkan selalu nama Allah dan nama Rasulullah. Jadi setan itu hilang. Nah kalau kita nih majelisan nih, dari tadi kita sholawatan, nyebut nama Allah, nyebut nama Rasulullah, iman kita jadi kuat, iman kita jadi tinggi. Besok saya langsung pengen sholat subuh, nanti malam saya pengen qiyamul lail lah, karena kita senantiasa berzikir. Tapi kalau misalkan habis pulang majelis, naik ke mobil, langsung dengerin lagu, langsung dengerin dangdut, rasakan abadi, ya, apapun segala macam, denger lagu apa segala macam, ya tambah hilang, tambah setannya tambah naik lagi. Iya, setannya langsung pada ikut lagi. Ayo wes, kita dekatkan diri lagi sama dia, jadi mau maksiat lagi. Gini loh bro, maksiat nih sampean tak bilangi, kalaupun sampean belum bisa meninggalkan maksiat, minimal jangan dipertontonkan. Faham maksud saya? Kalau sampean belum bisa ninggalkan pacaran, minimal jangan disebarin. Faham maksud saya? Kalau sampean belum bisa meninggalkan, Bib saya ini kecanduan homer, kecanduan minuman keras. Kalau sampean belum bisa meninggalkan minuman keras, minimal jangan dipertontonkan, diposting di Instagram, Facebook, YouTube. Wah aku ngombe, keren. Jangan. Malah tambah ngajak yang lain antum. Ya Bib, saya ini jujur Bib, untuk mutusin si dia, saya masih berat Bib. Soalnya dari ribuan bintang hanya dia yang saya pilih Beb. Bingung, ninggalinnya susah. Minimal jangan disebar luaskan, jangan malah tambah diposting, ambil pegangan sambil pelukan. Nauzubillahi min dzalik. Minimal jangan disebarin, minimal. Emang ada orang yang kayak gitu ada? Ada. Yo hadir, orangnya hadir. Hadir. Culuan po motornya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau misalkan belum bisa ninggalkan maksiat, imannya masih naik turun, minimal jangan disebarluaskan. Cuman zaman sekarang ini hadirin ya Allah, saya tuh kemarin buka di mana? Buka YouTube, ada satu orang lagi di podcast atau di interview gitu, dia dengan bangganya dia katakan, saya kalau zina tuh sudah 28 kali. Saya tuh kalau sama perempuan itu saya sudah ini. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang kayak gitu diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya punya kakek saya namanya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Dulu Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar ini ketika lagi duduk dengan santrinya, tiba-tiba ada satu orang lagi mabuk-mabukan sambil gandengan dengan seorang perempuan. Lalu murid-muridnya ngomong ke Habib Hasan, ya Habib, tolong doain itu orang Bib, tolong doain. Maksudnya tolong doain biar dia celaka gitu loh, biar dia tabrakan atau gimana. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar langsung ngangkat tangannya dan mengatakan, ya Rob, Allahumma kama farohtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan dia di dunia, gembirakan juga dia di akhirat. Santrinya kok ngene doanya? Tadi maksudnya minta didoain biar celaka. Lah kok ini didoain ya Allah sebagaimana dia senang-senang di dunia, senangin lagi nanti dia di akhirat. Ya muridnya tuh ngaminnya sambil ndak ikhlas itu. Ya amin. Bingung, ya apa ini kok begitu doanya? Kalau begitu ya saya juga mau, maksudnya dia gitu loh.